Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat, yaitu menerapkan strategi, isu-isu, manajemen, dan operasi. Kami terdiri dari 4 anggota yang bernamakan pertama Sarifah Alwia Alhamid, Maya Anggi Agustina, Imam Ifna yaitu saya sendiri, dan Fitri Aisyah. Bisa kita lihat pada slide pertama, yaitu isu-isu manajemen bagi penerapan strategi. Terdiri dari 12 poin. Pertama, tujuan tahunan. Pembuatan kebijakan alokasi sumber daya, pencocokan struktur dengan strategi. 5. Restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan insentif, minimalisasi penolakan terhadap perubahan. Yang ke-8, pengenalan manajer pada strategi, pengembangan budaya yang mendukung strategi adaptasi proses produksi, operasi pengembangan fungsi sumber daya manusia yang aktif, dan ke-12, pengurangan karyawan. Dan pada slide yang keempat ada tujuan tahunan. Pentingnya bagi penerapan strategi. Pertama, merupakan landasan untuk alokasi sumber daya. Kedua, merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Dan ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan untuk jangka yang panjang. Keempat, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Maksud dari tujuan tahunan berfungsi sebagai pedoman tindakan, mengarahkan dan menyalurkan berbagai upaya dan aktivitas dari para anggota organisasi. Bisa kita lihat, pertama ada tujuan tahunan memberikan sumber legitimasi di suatu bisnis dengan cara menjustifikasi aktivitas di hadapan para pemangku kepentingan. Kedua, tujuan tahunan menjadi standar kinerja. Ketiga, tujuan tahunan berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi yang penting. Keempat, tujuan tahunan memberikan insentif bagi para manajer dan karyawan untuk bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Selanjutnya ada pembuatan kebijakan. Kebijakan mengacu pada pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administrasi spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan. Kebijakan memungkinkan baik karyawan maupun manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan mampu diterapkan dengan baik. Sebisa mungkin kebijakan harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas dan yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya. Yang pertama, sumber daya keuangan, yang kedua sumber daya fisik, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang terakhir sumber daya teknologi. Nilai nyata dari program alokasi sumber daya terletak dalam pencapaian tujuan organisasi. Materi selanjutnya adalah mengelola konflik. Mengelola konflik dibagi menjadi 3. Yang pertama, penghindaran, meliputi berbagai tindakan seperti mengabaikan persoalan dengan harapan bahwa konflik tersebut akan selesai dengan sendirinya, atau secara fisik memisahkan individu-individu. Yang kedua, ada difusi, meliputi sikap yang tidak terlalu menekankan perbedaan antar pihak yang berkonflik, tetapi mengutamakan kesamaan dan kepentingan bersama.
kompromi sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah mengikuti aturan mayoritas. Dan yang terakhir yaitu konfrontasi, dicontohkan oleh pertukaran anggota pihak-pihak yang terkonflik sehingga masing-masing bisa memberi apresiasi mengenai sudut pandang lain dan atau mengadakan pertemuan di mana pihak-pihak yang berkonflik dapat menyampaikan pandangan mereka dan mengolah perbedaan di antara mereka. Selanjutnya ada pencocokan struktur dengan strategi. Perubahan strategi dalam perubahan struktur organisasi biasanya untuk dua alasan utama. Yang pertama, struktur sebagian besar menentukan bagaimana tujuan kebijaksanaan dibentuk. Yang kedua, struktur menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Restrukturisasi dan rekayasa ulang. Restrukturisasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengurangi struktur yang ada dalam organisasi atau perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Regeneering atau rekayasa ulang. Regeneering bersangkutan lebih banyak dengan kesejahteraan karyawan dan pelanggan daripada kesejahteraan pemegang saham. Perbaikan program penghargaan dan insentif. Perbaikan program penghargaan dan insentif ini berkaitan dengan bagaimana sistem kompensasi organisasi lebih mendekatkan kepada kinerja strategis, bagaimana keputusan dalam kenaikan gaji, promosi, gaji yang pantas, dan bonus menjadi lebih dekat dalam mendukung tujuan strategis jangka panjang suatu organisasi. Dalam usahanya memangkas biaya dan menaikkan produktivitas, perusahaan-perusahaan di Jepang mengubah sistem gaji dari senioritas ke pendekatan berdasarkan kinerja. Perubahan ini melukai moral perusahaan Jepang, yang mana para pekerja terbiasa untuk bekerja sama daripada bersaing dan bekerja dalam tim daripada individu. Kriteria ini menuntun karyawan atau departemen menentukan target kinerja dengan tujuan ketika hasil kinerja melebihi target tersebut, maka karyawan akan diberikan bonus. Minimalisasi penolakan terhadap perubahan. Ada 3 strategi untuk minimalisasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama yaitu strategi perubahan paksa, yaitu dengan memberikan penawaran secara paksa. Keuntungan strategi ini adalah cepat dalam tindakan, namun kekurangannya adalah rendahnya komitmen dan tingginya perlawanan. Yang kedua yaitu strategi perubahan edukasi, yaitu dengan memberikan informasi kepada orang bahwa perubahan memang perlu dilakukan. Strategi ini lebih memberikan komitmen yang lebih bagus dan perlawanan yang lebih sedikit daripada strategi perubahan paksa. Yang ketiga, strategi perubahan rasional, yaitu dengan menjelaskan kepada seseorang bahwa perubahan adalah untuk keuntungan diri mereka juga. Pengenalan manajer pada strategi. Seorang manajer harus mengerti dan mengenal bagaimana strategi dalam perusahaannya akan diterapkan, karena penerapan strategi yang berhasil membutuhkan dukungan sekaligus disiplin dan kerja keras dari manajer dan karyawan yang memiliki motivasi tinggi. Merumuskan strategi yang tepat saja tidaklah cukup, sebab manajer dan karyawan harus termotivasi untuk menerapkan strategi tersebut. Pengembangan budaya yang mendukung strategi. Penyusunan strategi harus berusaha untuk mempertahankan, menegaskan, dan membangun aspek kebudayaan yang mendukung tujuan strategi yang baru. Aspek kebudayaan yang berlawanan dengan tujuan strategi harus diidentifikasi dan diubah. Beberapa teknik untuk mengubah kebudayaan organisasi adalah rekrutmen, training, transfer, promotion, role model, mentoring, revisi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah adaptasi proses produksi. Kapasitas dan kebijakan produksi dapat secara signifikan meningkat atau menghambat pencapaian tujuan. Bagian terbesar dari proses penerapan strategi ada di bagian proses produksi, biasanya melibatkan 70% dari total aset. Keputusan-keputusan terkait produksi mengenai ukuran pabrik, lokasi pabrik, desain produk, pilihan peralatan, jenis peralatan, besarnya persediaan, pengendalian persediaan, pengendalian mutu atau kualitas, pengendalian biaya, penggunaan standar, spesialisasi pekerjaan, pelatihan karyawan, dan sumber daya.
pengiriman dan pengemasan, serta inovasi teknologi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kegagalan atau kesuksesan upaya penerapan strategi. Beberapa faktor yang diperhatikan sebelum menempatkan fasilitas produksi menyangkut ketersediaan sumber daya utama, tingkat upah buruh, biaya transportasi, lokasi pasar besar, resiko politik, dan ketersediaan karyawan terlatih. Selanjutnya, pengembangan fungsi sumber daya yang efektif. Dalam pengembangan rencana untuk penerapan strategi yang efektif, Departemen Sumber Daya harus mengembangkan insentif kinerja dengan menerapkan strategi yang menghubungkan kinerja karyawan dengan gaji. Menghubungkan manfaat perusahaan dan individu merupakan tanggung jawab strategi dari manajer personalia. Manajer personalia juga dapat menerapkan strategi, yaitu 1. Menciptakan dan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan. 2. Mengadakan kebijakan penitipan anak yang efektif dan menyediakan kepemimpinan bagi para manajer dan karyawan dengan cara memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan kerja dengan keluarga. Selanjutnya, pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan untuk pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan. Seorang karyawan dapat diberhentikan dari pekerjaan atas kehendak sendiri atau mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh atasannya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pengeluaran. Hal ini terjadi bila perusahaan tidak memiliki cukup profit untuk menutupi segala pengeluaran.